Gereja Gerakan Pantekosta Jemaat Bukit Zaitun resmi menggelar sidang jemaat ke-49 sebagai agenda penting dalam merumuskan arah pelayanan gereja untuk tahun 2026. Sidang jemaat ke-49 ini menjadi momentum reflektif bagi seluruh unsur pelayanan untuk mengevaluasi program kerja sepanjang tahun 2024-2025 sekaligus merancang langkah strategis yang lebih terukur dan berkelanjutan di tahun mendatang. Ketua Wilayah Mada GGP Papua, Pendeta Bayus Bagre menegaskan bahwa sidang jemaat bukan sekedar kewajiban tahunan, tetapi forum strategis untuk memastikan pelayanan gereja berjalan efektif dan relevan dengan kebutuhan jemaat. Saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta sidang undangan serta seluruh anggota jemaat yang hadir. Kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian adalah wujud nyata dari komitmen kita bersama untuk membangun dan memajukan persekutuan, kesaksian dan pelayanan jemaat yang kita cintai. Dibuka. Ketua MD GGP Papua Jemaat Bukit Zaitun, Pendeta Franciscus Esa SH menegaskan bahwa fokus utama dalam sidang tahun ini adalah memperkuat struktur dan tata kelola pelayanan, khususnya pada aspek keuangan. Saya harap kita semua yang ada pada saat ini, kita berpikir bersama tentang kemajuan gereja. Di dalam sidang ini kita sama-sama harus berpikir tentang kemajuan gereja. Kemajuan gereja itu bukan hanya ada pada gembala jemaat, bukan hanya ada pada sekretaris jemaat, bukan hanya ada pada majelis jemaat, tapi berpikir tentang kemajuan gereja itu ada pada semua kita. Baik sebagai warga gereja, sebagai anggota jemaat biasa, maupun sebagai hamba Tuhan yang dipercayakan baik di tingkat majelis maupun di tingkat komisi-komisi. Harapan untuk sidang hari ini itu momentum yang sangat penting, sebab sidang hari ini menentukan tahun pelayanan 2026. Kalau sidang hari ini sukses dan menghasilkan program-program kerja yang baik dan terukur, maka program tahun pelayanan tahun 2026 akan berjalan dengan baik. Sebab sidang ini bukan sekedar pertemuan atau agenda rutinitas daripada organisasi, tapi sidang ini adalah momentum di mana kita dua hal yang terjadi. Pertama, kita evaluasi program yang sudah kita laksanakan tahun lalu. Dan yang kedua, setelah kita evaluasi, kita akan memperbaiki di tahun yang akan datang. Oleh sebab itu, keputusan sidang hari ini adalah penting sekali, sehingga satu tahun ini program yang sudah dibahas itu akan dilakukan sesuai dengan keputusan-keputusan sidang hari ini. Masing-masing jemaat harus memahami tugas dan fungsi jemaat. Jadi sidang ini menunjukkan bahwa ketika kita rapat itu kita sidangkan berarti masing-masing anggota jemaat sampai kepada majelis itu masing-masing orang harus memahami tugas dan fungsi dari setiap majelis. Itu pertama. Yang kedua, sidang ini merupakan bagian yang kita harus bangun, yaitu kebersamaan. Jadi dalam sidang ini dua aspek ini yang penting. Pertama, aspek pemahaman tentang tugas, dan yang kedua, membangun sebuah kebersamaan di dalam gereja sehingga wujudlah kasih Kristus. Jadi dua bagian itu yang penting di dalam sidang ini, karena dia mengarah kepada panggilan marturia, diakonia dan diakonia. Kita yang pertama fokus kepada pelayanan yang sebenarnya kita lakukan ibadah yang rutin. Sedangkan kalau kita terjemahkan 3 panggilan gereja itu banyak kegiatan-kegiatan rohani yang kita lakukan. Yang pertama. Yang kedua, fokus kita juga di dalam sidang ini adalah memperkuat pelayanan, yaitu di bidang keuangan. Sehingga dua bagian ini penting untuk di dalam sidang ini, sehingga
ketika kita lakukan tugas-tugas pelayanan itu, kita harus ditunjang dengan finansial atau dengan keuangan untuk bisa melebarkan tugas pelayanan. Mungkin bagian-bagian itu kita akan diskusikan. Harapan saya di dalam sidang ini, semoga kita bisa putuskan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk pelayanan jemaat di 2026 dan kemudian bisa sepakati tentang kemasukan atau kemasukan dari jemaat terhadap pelayanannya dari sisi keuangannya. Sidang Jemaat ke-49 ini diharapkan menjadi tonggak baru bagi GGP Jemaat Bukit Zaitun dalam memperkuat peran gereja sebagai wadah pembina iman, pelayanan sosial, serta penggerak persaudaraan antar jemaat. Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura Pos mengabarkan.